Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, Bapak Deno Arsetianto, dan juga teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melinda Setianirom dengan NIM 212111244. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kajian fikih siasah dan perkembangannya. Nah, materi yang akan dibahas pada hari ini adalah pendekatan kajian fikih siasah dan juga perkembangan kajian dari fikih siasah. Baiklah, langsung saja dari yang pertama, yakni pendekatan fikih siasah. Nah, secara umum dalam fikih siasah ini diperlukan metode-metode seperti yang pertama adalah al-ijma, al-qiyas, al-maslahah al-musalah, kemudian fat al-zariyah dan nasat al-zariyah, kemudian al-adah dan al-istihsan, termasuk kaidah-kaidah fikih. Baiklah, dimulai dari al-ijma. Al-ijma ini merupakan kesepakatan konsensus para fuqaha atau ahli fikih dalam satu kasus. Misalnya pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dalam mengatur pemerintahannya, Umar radhiyallahu anhu melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana perdata, mengkaji tentara, administrasi negara, dan juga lain-lain disepakati oleh sahabat-sahabat besar pada kala itu. Bahkan Umar menginstruksikan untuk sholat taraweh berjamaah dengan 20 rakaat di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut dengan ijma sukuti. Yang kedua adalah al-qiyas. Nah, al-qiyas ini adalah cara yang dipergunakan jika ada kemiripan kasus hukum baru dengan kasus hukum yang lama. Al-qiyas baik dipergunakan dalam masalah baru dengan kesamaan ilat hukum yang lama dalam dimensi waktu dan tempat berbeda. Contoh, Nabi SAW melakukan dakwah Islamiyah dengan mengirimkan beberapa surat pada penguasa tetangga negara untuk diajak menjalankan ajaran tahwid. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspansi ke negara-negara tetangga oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan khalifah-khalifah sesudahnya. Yang ketiga adalah al-maslahah al-mursalah. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi kepentingan hidup manusia, sedangkan hal tersebut tidak ditentukan dasarnya dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis, baik yang menguatkan atau yang membatalkannya. Contoh, penulisan dan pembukuan bacaan Al-Quran yang ditangani oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu yang kemudian dibukukan dan dijadikan pegangan para gubernur di beberapa daerah sehingga menjadi mushaf Utsmani. Upaya ini dilakukannya agar ayat Al-Quran tidak hilang dan juga bacaannya seragam. Kemudian yang keempat adalah Fat al-Zariyah dan Sat al-Zariyah. Adalah upaya perekayasaan masyarakat untuk mewujudkan maslahah dan pengendalian pengendalian mereka menghindari mafsadah atau bahaya. Contoh, tawanan perang pada saat Umar radhiyallahu anhu yang memiliki keahlian seperti membuat senjata dan senjata tidak tahan, tetapi ia dipekerjakan sesuai keahliannya untuk kelengkapan persenjataan muslimin. Pemberlakuan jam malam oleh penguasa atau wajib militer bagi masyarakat di masa genting. Umar radhiyallahu anhu pernah melarang sahabat nikah dengan sahabat wanita yang ahli kitab. Kemudian yang kelima adalah al-adah. Artinya adat kebiasaan atau disebut juga al-uruf, yaitu tradisi manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, al-adah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-adah sohihah. Nah, al-adah sohihah ini kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syarak. Dan yang kedua adalah al-adah al-fasidah. Nah, ini adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syarak. Contohnya al-adah al-sahihah adalah tukar-menukar barang dan jasa antara bangsa yang bersahabat. Kemudian maslahah al-mursalah ditunjukkan untuk kepentingan umat semata-mata, tidak terikat karena waktu dan juga tempat. Yang keenam adalah
al-istihsan termasuk kaidah-kaidah fikih. Al-istihsan disebut juga mengambil satu dari dua dalil yang lebih kuat. Ibnu al-Arabi menganggap bahwa istihsan adalah melaksanakan satu ketentuan hukum atas dasar dalil yang kuat di antara dua dalil yang ada. Nah, sedangkan kaidah fikih kuliah banyak dipergunakan untuk menetapkan problem siasah. Kaidah-kaidah tersebut bersifat umum, karena itu dalam aplikasinya harus diperhatikan pengecualian dan juga syarat-syarat tertentu. Baiklah, masuk ke dalam materi yang kedua adalah perkembangan kajian fikih siasah. Perkembangan kajian fikih siasah dalam sejarah umat Islam ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama periode klasik, periode pertengahan, dan juga periode kontemporer. Yang pertama, periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini baru dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Robi dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintahan yang dibuat untuk Khalifah al-Mutashim. Ibnu Abi Robi mendukung sistem monarki yang memuji Mutashim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Menurutnya, monarki di bawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik, karena dengan banyaknya kepala, politik akan kacau dan sukar membina persatuan. Karena itu, ia menolak bentuk aristokrasi, yaitu pemerintahan berada di bawah sekelompok kecil orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. Ia menolak juga bentuk oligarki, yaitu pemerintahan yang berada di tangan sekelompok kecil orang kaya. Begitu juga demokrasi, yaitu negara yang diperintah langsung oleh seluruh warga negara. Begitu juga demagogi, yaitu para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan anarki. Menurutnya, dasar kekuasaan raja mandat dari Tuhan, namun ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan khalifah. Ia mendukung pendapat Plato yang menyebutkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini merupakan timbulnya kerjasama antara sesama manusia dan sebagai awal terbentuknya negara. Berbeda dengan Ibnu Abi Robi adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasar Ibnu Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Unzalaq. Pemikirannya bersifat idealis karena ia banyak belajar dari karya tulis Plato. Pemikiran politiknya dapat dilihat dari tulisannya Al-Madinah Al-Fadilah, yakni pandangan penduduk negara utama, dan Al-Siyasah Al-Madaniyah, politik kenegaraan. Ia lahir pada pemerintahan Khalifah Al-Mu'tamid dan meninggal pada pemerintahan Khalifah Al-Muti. Periode paling kacau pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Menurut Al-Farabi, tujuan manusia bermasyarakat adalah untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dan kelengkapan hidup yang membawa kebahagiaan baik material maupun spiritual. Menurutnya ada 3 macam bentuk masyarakat yang sempurna, yaitu sempurna besar, yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bekerja sama; masyarakat sempurna sedang, yaitu yang terdiri dari satu bangsa saja dalam satu wilayah, yaitu negara nasional; dan masyarakat sempurna kecil, yaitu masyarakat negara kota. Ia membagi negara kepada negara utama, negara bodoh, negara rusak, negara sesat, dan negara merosot. Negara utama, pemimpinnya arif, bijaksana. Pemimpinnya seorang filosof yang arif. Kalau tidak ada, dapat dipikul secara kolektif di antara warga kelas pemimpin seperti presidium. Sebaliknya,
adalah negara bodoh di mana rakyatnya tidak tahu dan tidak terbayang kebahagiaan. Termasuk juga ranking negara bodoh, rakyatnya terfokus pada kebutuhan lahiriah saja dan terpusat pada penaklukan negara lain, serta sikap dari rakyatnya berbuat sekehendaknya sehingga timbul anarki. Sedangkan negara yang rusak adalah di mana rakyatnya tahu kebahagiaan tetapi perilakunya seperti rakyat negara yang bodoh, yang melakukan perbuatan hina. Adapun negara merosot adalah di mana rakyatnya mempunyai pandangan dan perilaku yang sama dengan negara utama, tetapi terjerumus kepada kehidupan yang tidak terpuji seperti merebaknya perbuatan korupsi dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Sedangkan negara sesat adalah di mana rakyatnya tidak percaya Tuhan dan hidup dengan kesombongan dan penipuan. Termasuk pemikir klasik adalah Al-Mawardi. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Ibnu Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia berpindah-pindah sebagai hakim dari satu kota ke kota lain, kemudian menetap di Baghdad dan mendapat kedudukan terhormat di pemerintah Khalifah Qadir. Kondisi politik kacau, bahkan lebih parah dari masa Al-Farabi. Khalifah penguasa secara formal saja, sedangkan pelaksana pemerintahan yang sebenarnya adalah panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa wilayah. Al-Mawardi dalam Ahkam Al-Sultaniyah memasukkan unsur agama dalam teorinya. Katanya, segi politik negara itu memerlukan 6 sendi utama, yakni yang pertama, agama sebagai sendi pokok bagi kesejahteraan dihayati oleh penduduk dan dijaga bersama. Yang kedua, hukum ditegakkan penguasa secara benar sehingga orang yang zalim tidak sewenang-wenang dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya. Kemudian yang ketiga, keadilan ditegakkan secara menyeluruh sehingga tercipta keakraban sesama warga negara. Yang keempat, keamanan dirasakan secara merata, membuat rakyat menikmati ketenangan batin, tidak takut berinisiatif dan berkreatif. Yang kelima, kesuburan tanah yang berkelanjutan, tanah yang subur sebagai kebutuhan rakyat akan bahan makanan. Kemudian yang terakhir, harapan untuk kelangsungan hidup, di mana manusia mempersiapkan sarana kelangsungan hidup untuk generasinya. Yang menarik dari gagasannya dalam ketatanegaraan adalah kontrak sosial, yaitu hubungan antara ahli halil wa al-aqdi atau al-ikhtiyar dengan imam atau kepala negara merupakan dua hubungan antara dua peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Karenanya, imam berhak untuk ditaati dan berkewajiban memberikan perlindungan dan mengurus kepentingan rakyat dengan rasa tanggung jawab. Kemudian masuk ke dalam periode yang kedua, yakni periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti Al-Siyasah, Al-Syari'iyah, Fi Islah, Al-Rai wal Arayati, Majmu' Al-Fatawa, dan Minhaj Al-Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya, di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Syarat Quraisy bukan syarat untuk menjadi kepala negara, karena syarat untuk itu hanya dua saja, yaitu kejujuran dan kekuatan. Ibnu Taimiyah membolehkan adanya dua pemerintahan dalam satu masa dan menolak syarat suku Quraisy sebagai kepala negara. Pemikir siasah Sunni lainnya adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya Al-Muqaddimah bahwa hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara bersifat kondisional.
karena suku mana saja bisa memegang posisi kepala pemerintahan Islam selama ia mempunyai kemampuan dan juga kecakapan. Pandangan Ibnu Khaldun itu muncul mengingat kondisi politik umat Islam di Spanyol yang dalam keadaan lemah dan juga terpecah. Kemudian masuk ke dalam periode yang ketiga, yaitu periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan paham sekularisme, dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Dalam kancah politik kontemporer, muncul 3 sikap umat Islam. Yang pertama, muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang mendirikan negara Madinah, dan perilaku Al-Khulafa Al-Rasyidun sebagai tata nilai kenegaraan dan menolak segala yang datang dari Barat. Sikap yang kedua adalah Islam memberikan seperangkat tata nilai dalam politik dan ketatanegaraan umat Islam. Sedangkan sikap yang ketiga menerima dan meniru paham sekuler yang dikembangkan Barat. Menurut paham aliran pertama, Islam adalah agama serba lengkap. Paham ini dikembangkan oleh Muhammad Rashid Ridho, Hasan al-Banna, Abu al-Ala al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Ayatullah Khomeini dari kalangan Syiah. Sedangkan yang masuk aliran kelompok kedua, di mana Islam meletakkan prinsip bagi peradaban manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Paham ini dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Hussein Haikal, Muhammad Nasir, dan Fazlur Rahman. Muhammad Abduh mengungkapkan Islam mengatur hukum tentang hubungan antar sesama manusia. Pemimpin diperlukan agar hukum berjalan efektif. Kepala negara bukanlah wakil Tuhan, melainkan pemimpin politik, sehingga tidak memiliki kekuasaan keagamaan. Haikal mengatakan prinsip-prinsip peradaban manusia telah diletakkan oleh Islam, termasuk ketatanegaraan. Karenanya Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan yang baku. Sistem pemerintahan yang dipilih sesuai dengan kondisi yang berkembang, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip yang digariskan Islam. Lain halnya dengan Iqbal yang mengatakan nilai-nilai Islam tentang kenegaraan dapat dielaborasi dan menolak komunisme, ateisme, dan demokrasi Barat. Namun bisa menerima sosialisme karena tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Senada dengan itu, Muhammad Nasir mengatakan Islam mengandung peraturan dan hukum tentang ketatanegaraan. Islam membutuhkan lembaga pemerintahan, namun tidak memberi ketentuan yang baku tentang bentuk negara yang harus dikembangkan. Islam memberikan kebebasan berkreasi untuk menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Adapun aliran pemikir kelompok ketiga ditokohi oleh Ali Abdurrasyid, Tata Hussein, dan Mustafa Kemal Ataturk. Ali Abdurrasyid mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai aturan tentang politik. Nabi SAW diutus adalah untuk menjadi Rasul, tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Taha Hussein menganjurkan Mesir dan umat Islam pada umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah meniru dan mengadopsi peradaban Barat. Sedangkan Mustafa Kemal melakukan sekularisme besar-besaran di Turki dengan meniru Barat dalam segala aspeknya dan membuang warisan budaya Islam. Selanjutnya, ketika membicarakan fikih siasah, tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan manusia di muka bumi ini, seperti yang dikenal dengan sebutan imamah, khalifah, dan imarah.
Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.